Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan begitu berlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa menyapa kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, juga mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Apa kabar di awal Ramadan yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan keberkahannya kepada kita semua. Apalagi ini di bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di tiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan banyak sekali hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita di bulan yang mulia ini bisa meraih sebanyak-banyaknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita lewat senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah-ibadah, puasa, sholat malamnya, meskipun dalam keadaan darurat seperti ini. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk seperti sedia kala kita beramal, dan insya Allah kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala rutinitas kita sebagaimana kita dahulu beribadah di bulan Ramadan, misalnya sholat malam di masjid, dan saat ini kita tidak bisa ke masjid, maka insya Allah kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya sholat malam di masjid, karena memang kita tidak bisa ke masjid karena sebab ujur atau ada halangan yang syar'i yang membuat kita sholat malamnya di rumah ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kaum muslimin dan muslimat, setelah jeda kita bekerja di rumah ya, sebulan kita tidak menyapa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini menjadi awal yang baik. Kita ingin sambung kembali kajian Al-Quran kita, kajian tafsir kita yang rutin tiap pagi kita laksanakan di radio GIC. Ya, insya Allah kita akan mulai kembali ini. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mulai masuk ke awal surat Al-Maidah ya. Memang alhamdulillah terakhir kita sebelum bekerja di rumah, kita sudah menyelesaikan tilawah dan tafsir kita di surat
An-Nisa. Kita sekarang sudah mulai masuk di surat Al-Maidah ya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai kajian kita dengan tilawah insyaallah yang akan menjadi fokus tilawah terjemah dan tafsir kita pagi hari ini. Surat Al-Maidah mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3 atau ayat yang ke-4 ya. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di rumah untuk ikut menyimak tilawah dan mengikuti kajian tafsir kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan mulai tilawah kita surat Al-Maidah dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim. Alhamdulillah, demikian tilawah kita surat Al-Maidah dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya tilawah dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang Allah akan ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Berikutnya, mari kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio JIC yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Surat Al-Maidah termasuk surat-surat yang kategorinya adalah madaniyah, yakni surat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, gitu ya. Ya boleh jadi turunnya bukan di kota Madinah atau di luar kota Madinah, tapi di 10 tahun terakhir dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut sebagai fase Madinah, fase dakwah Madinah. 13 tahun pertama di Mekah, 10 tahun berikutnya di Madinah dakwah Rasulullah. Nah, surat Al-Maidah termasuk surat yang turun di Madinah atau di era dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahkan ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yang ayat ini sampai ke riwayat ini sampai kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, akhiru suratin unzilat suratul Maidah wal Fath. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, surat yang paling terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah dan surat Al-Fath, ya, surat Al-Fath, ya. Inna fatahna laka fathan mubina, surat Al-Fath. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, hadza hadisun gharibun hasanun. Hadis ini derajatnya adalah hadis gharib yang hasan, ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, akhiru suratu unzilat idza jaa nasrullahi wal fath. Akhir surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, ya, surat An-Nasr, ya. Dan ada juga riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata, unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah wa huwa raqibun ala rahilatihi falam tastati an tahmilahu fanazala anha. Bahwa kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, turun surat Al-Maidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang di atas tunggangannya,
sedang di atas untanya gitu ya, lagi berkendara. Nabi SAW lagi berkendara, turun surat Al-Maidah gitu ya. Nah, kemudian ya untanya ini tidak sanggup menahan ya beban turun surat Al-Maidah, sehingga Nabi SAW harus turun dari untanya terlebih dahulu ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sampai kepada Asma binti Yazid, beliau berkata, inni la akhizatun bizimamil adba naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itnazalat alaihil maidah kullaha atau kulluha. Kata Asma binti Yazid, beliau berkata ya, sungguh akulah yang memegang tali kendali adba. Adba itu nama ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nama untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang memegang kendali untanya Rasulullah, yaitu adba. Ya, ketika surat Al-Maidah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, yaitu dari ayat pertama sampai ayat terakhir pada saat itu gitu ya. Wa kadat min thaqliha taduku adudun naqati, dan ya hampir-hampir karena saking beratnya ini wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu untanya kakinya sampai resah gitu ya, menghentak-hentak gitu. Dan memang kita ketahui wahyu ini jika turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini ya, kondisinya berat. Kadang-kadang Nabi sampai berkeringat dingin gitu ya ketika wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang karena sebab besarnya kalamullah tabaraka wa taala, jangankan manusia gitu ya, di dalam Al-Quran di surat Al-Hasr Allah katakan bahwa sekiranya Al-Quran ini turun kepada gunung, maka gunung itu tidak akan kuat menahannya gitu ya. Dia akan bergoncang, akan meledak gara-gara saking agung dan besarnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muqaddimah surat Al-Maidah ya. Muqaddimah surat Al-Maidah ya, bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah ya. Al-Maidah ini maknanya atau artinya adalah jamuan atau hidangan makanan. Nanti diambil dari ayat di dalam salah satu ayat di dalam surat ini, yaitu ketika mengkisahkan tentang Nabi Isa dan para hawarinya, yang para hawarinya ini meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan hidangan kepada mereka, jamuan kepada mereka dari langit langsung ya. Nah, ini nanti ada kisahnya di dalam surat yang mulia ini. Dan tadi sudah kita sampaikan surat ini termasuk kategorinya Madaniyah, dan surat ini terdiri dari 120 ayat yang ayatnya termasuk panjang-panjang ya. Ayat yang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya, tunaikanlah akad-akad yang kalian miliki, ya. Aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak.
illa ma yutla alaikum ghaira muhilli saidi wa antum hurum, kecuali ya yang akan disebutkan kepada kalian. Ya, jadi hukum asalnya hewan ternak itu semuanya halal, ya. Kecuali beberapa hewan ternak nanti akan disebutkan di sini, gitu ya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Yaitu Allah tabaraka wa taala katakan di sini illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian seluruh binatang ternak kecuali yang akan disebutkan nanti, dan kecuali juga ya kalian tidak menghalalkan binatang atau buruan ternak tersebut atau binatang buruan tersebut sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Karena orang yang sedang ihram salah satu larangannya adalah berburu, gitu ya. Tidak boleh berburu ketika sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman sesuai apa yang dikehendakinya, ya. Disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata kepada seorang pria, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu." Kata Ibnu Mas'ud, apabila kamu mendengar Allah tabaraka wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, ya. Dan ini banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yaitu firman Allah yang biasanya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, far'iha sam'aka, maka perhatikanlah dengan pendengaranmu, ya, simaklah oleh pendengaranmu. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena sejatinya setelah itu pasti Allah akan menyampaikan atau memerintahkan kebaikan atau melarang dari kalian kemungkar atau keburukan, gitu ya. Karena pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu, ya, setelah itu pasti ada kebaikan yang akan diperintahkan kepada kalian atau ada keburukan yang akan dilarang dari kalian, gitu ya. Maka perhatikan, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, ya, apabila Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan ayat tersebut. Karena biasanya, bukan biasanya, pasti setelahnya itu ada perintah atau ada larangan, ya. Kalau perintah biasanya itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau larangan itu adalah keburukan yang harus kita tinggalkan. Nah, seperti di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, ya, tunaikanlah oleh kalian janji-janji, ya, penuhilah oleh kalian akad-akad, ya. Uqud itu jamak dari akdun, bentuk plural, bentuk jamak dari akdun. Akdun itu akad. Akad itu luas sekali pengertiannya, gitu ya. Ya, yaitu akad itu makna dasarnya adalah janji yang diikat antara kita dengan orang lain, gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman, ya, untuk senantiasa memenuhi janji-janji. Apa aja itu, gitu ya, janji-janji.
baik yang kecil maupun yang besar, baik dengan dengan manusia atau dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qauluhu ta'ala aufu bil uqud, firman Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah oleh kalian janji-janji. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahidin, yakni bil uqud al uhud. Yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, penuhilah akad-akad, ya. Yang dimaksud dengan akad di sini adalah kata Ibnu Abbas dan juga kata para mufassir yang lainnya dari kalangan tabi'in, maknanya adalah uhud, ahdun. Ahdun itu janji, akad itu janji juga, atau sebenarnya akad itu adalah kesepakatan gitu ya. Nah, seperti itu. Qala wal uhud, dan yang dimaksud dengan ahdun atau uhud, maka yata'ahaduna alaihi minal halfi wa ghairihi, yaitu apa yang mereka sepakati dari seperti sumpah atau yang lainnya, gitu ya. Ya, disepakati yaitu sesuatu yang akan ditunaikan maksudnya, gitu ya. Dan dikatakan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yakni bil uhud, yakni ma ahallallahu wa ma harama wa ma farada wa ma hadda fil qur'ani kullihi fala taqdiru wa la tankuthu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya ayyuhalladzina aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kalian janji-janji. Yang dimaksud janji-janji di sini adalah kata Ibnu Abbas, ma ahallallahu wa ma harrama, yaitu apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan. Wa ma farada wa ma hadda fil qur'ani kullihi, dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah ditetapkan batasan-batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an semuanya, ya. Fala taqdaru wala tankuthu, jangan sekali-kali kamu menyelisihnya dan jangan sekali-kali kamu mengingkarinya, ya. Tidak boleh. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Yang dimaksud janji di sini yaitu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah-perintah Allah, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang diwajibkan, batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, semuanya di dalam Al-Quran ini merupakan ahdun minallah, yaitu janji yang kita ambil dari Allah. Ya, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disitulah kita bersumpah, mengambil janji untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan kita, sebagai satu-satunya Rabb kita yang akan mengatur kita, menetapkan hukuman-hukuman kepada kita, memutuskan perkara-perkara kepada kita, ya. Nah, itu disitulah kita mengambil janji, yaitu ya sumpah, gitu ya. Nah, ini. Dan begitu juga dikatakan oleh para mufassir yang lain tentang makna daripada uqud di sini atau aufu bil uqud, yaitu tunaikanlah janji-janji. Apa yang dimaksud tunaikan janji-janji di sini? Yaitu ya menunaikan janji-janji yang paling pertama, yaitu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yaitu perjanjian kita
ingin menjadikan Allah Subhanahu, kita berjanji bahwa Allah satu-satunya Rob, satu-satunya ilah yang kita sembah, satu-satunya hakim, yaitu yang memutuskan perkara dan hukuman kepada kita, ya, seperti itu. Dan kemudian ya secara umum ya janji-janji seluruhnya kepada manusia, kepada sesama kita, ya. Waqad istadalla ba'du man dhahaba ila annahu la khiyara fi majlisil bai' bihadhil ayah. Dan kalau dari tatanan fikih, ya, beberapa ulama fikih gitu ya menjadikan ayat ini sebagai dalil, ya, tidak adanya khiyar majlis, ya, tidak ada khiyar majlis gitu. Kita ketahui yang umum kalau kita dalam pembahasan jual beli itu ada khiyar, dan khiyar itu banyak jenisnya. Ada khiyar majlis, khiyar aib, khiyar goben gitu ya. Nah, khiyar majlis, khiyar itu adalah kesempatan untuk membatalkan jual beli, transaksi jual beli atau melanjutkannya. Itu diberikan kepada penjual dan juga kepada pembeli, sama-sama diberikan kesempatan tersebut. Itu namanya khiyar. Dan khiyar majlis itu adalah khiyar yang terjadi atau khiyar yang kesempatannya diberikan selama kedua belah pihak masih di majlis jual beli, masih di tempat jual beli gitu ya. Kalau sudah keluar dari majlis tersebut, sudah tidak berlaku lagi khiyarnya. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, sebagian ulama fikih menjadikan ayat ini sebagai dalil annahu la khiyara fi majlisin. Tidak ada yang namanya khiyar majlis. Tidak ada khiyar majlis di dalam jual beli, ya. Mereka berkata ayat ini ya dulu ala luzumil akdi wa thubutihi. Ayat ini menunjukkan tentang tetapnya akad dan lazimnya, yaitu mengikatnya sebuah akad. Artinya kalau kita sudah berakad, saya jual, saya beli, udah, ya, udah mengikat dan sudah tetap, nggak bisa lagi dikotak-katik, nggak bisa lagi ada nggak jadilah, ada khiyar lah, nggak bisa, udah mengikat gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aufu bil uqud," ya. Tunaikanlah akad. Gitu ya. Kalau udah akad ya udah selesai. Nggak ada itu khiyar-khiyaran gitu ya. Nah, ini dalam tatanan fikih. Wa hadza madhabu Abi Hanifah wa Malik. Dan ini adalah madhabnya Abu Hanifah dan madhabnya Malik, ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Madhabnya Hanafiyah dan madhab Malikiyah ini, bahwa tidak ada yang namanya khiyar majlis, karena Allah berfirman aufu bil uqud, ya, tunaikanlah akad-akad, ya. Jadi kalau sudah berakad, sudah lazim dan sudah subut, sudah tetap dan sudah mengikat, ya. Tidak ada lagi khiyar-khiyaran. Wa khalafahuma asy-Syafi'i wa Ahmad wal jumhur, ya. Tapi pendapat ini diselisih oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh Imam Ahmad gitu ya. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali gitu ya. Ini ada khiyar majlis gitu ya. Hujjah mereka adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling transaksi jual beli, ya, mereka punya hak untuk khiyar, yaitu untuk memilih tetap melanjutkan akad atau menghentikannya atau membatalkan akad tersebut. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah gitu ya. Selama masih di majelis jual beli, masih bersama, belum berpisah. Jadi masih punya kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli mereka berdua. Ini yang disebut
kesempatan khiyar gitu ya, khiyar. Al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Ini hadis sahih, disahihkan, sahihain ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah gitu ya, bahwa khiyar majlis itu ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini hadisnya sorry sekali ya. Walaysa hadza munafiyan liluzumil akad. Terus untuk menjawab daripada ayat ini, terus gimana? Ini kan kita harus apa namanya? Allah berfirman aufu bil uqud ya, tunaikan akad. Kok ada khiyar-khiyar segala? Kalau akad sudah terjadi udah mengikat dan sudah tetap. Nggak ada itu. Nggak jadilah. Apaan itu? Itu namanya belum terjadi akad gitu ya. Nah, dijawab, oh enggak, khiyar itu tidak menafikan, tidak menghilangkan yang namanya menetapkan atau menunaikan akad. Enggak lah. Bal huwa min muqtadiyatihi syar'an faltizamuhu min tamamil wafa bil aqdi ya. Bahkan sebaliknya, khiyar itu sebagai salah satu atau sebagai unsur-unsur yang menguatkan akad gitu ya, sebagai unsur-unsur yang menguatkan akad gitu ya, sehingga khiyar itu bahkan sebagai penyempurna daripada menunaikan akad. Ketika Allah berfirman aufu bil uqud, tunaikanlah akad ya, akad tidak akan sempurna, tidak akan kuat kalau tidak disertai yang namanya khiyar gitu ya. Tidak disertai dengan yang namanya khiyar. Untuk menyempurnakan sebuah akad gitu ya, diberikan oleh syariat yang namanya khiyar, pilihan. Supaya apa? Supaya nggak menyesal nanti kan. Kan ini selama masih di majelis gitu. Tidak ada yang dirugikan selama masih di majelis ya. Mungkin ada perubahan pikiran, ada perubahan keinginan, menyesal, nggak jadi, nggak apa-apa. Karena masih di majelis kok gitu ya. Untuk menyempurnakan akad, jangan sampai terpaksa sehingga nanti ketika sudah berpisah, akad malah tidak bisa ditunaikan gitu ya. Ya, akad tidak bisa ditunaikan dengan sempurna. Nah, ini kan malah merusak akad. Nah, jadi bahkan khiyar itu sebagai salah satu unsur untuk menguatkan akad. Ya, tidak bertentangan antara hadis yang menjelaskan tentang kesempatan untuk mengambil khiyar dan ayat yang memerintahkan tentang menunaikan akad. Seperti itu maksudnya gitu ya. Allahu a'lam bi-shawab. Itu kalau ada tatanannya aspek fikih di sini disinggung oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kita sampaikan saja gitu ya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kalian hewan-hewan ternak ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Hewan-hewan ternak yang halal itu ya, yang utama bahimah. Bahimah itu hewan ternak yang besar gitu ya, yaitu ibil, unta, kemudian bakor, sapi, dan gonam. Gonam itu kambing atau domba gitu ya, gonam. Ini hewan-hewan ternak yang dihalalkan. Yang lainnya juga diternakin, tapi ada yang halal, ada yang haram, awas gitu ya. Nggak semua yang diternakin itu halal juga, karena sekarang mah zaman sekarang apa aja diternak, namanya penangkaran gitu, penangkaran ya. Buaya aja ada penangkarannya, diternak gitu ya. Nggak tahu kepentingannya buat apa gitu. Nah ini hewan-hewan ternak yang dihalalkan. Waqad istadala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa ghairu wahidin bihadzal ayah ala ibahatul janin idza wajada mayyitan fi batni ummihi idza dzubihat. Ayat ini dijadikan dalil oleh yang pertama Ibnu Umar,
kemudian juga Ibnu Abbas, dan banyak selain mereka dari para ulama gitu ya, tentang kehalalan janin, bayi. Janin itu bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, itu namanya janin. Kalau udah keluar namanya bayi gitu ya. Nah, janin itu yang berada di dalam perut ibunya itu halal. Ini kita bicara hewan ternak. Apabila ibunya disembelih dengan benar gitu ya. Nah, kita ini nyembelih kambing ya. Baik tahu atau nggak tahu itu kambing lagi hamil, ada janinnya di dalam perutnya gitu ya. Ketika disembelih, udah dikulitin, pas dibedel gitu ya, di jeroannya dikeluarin, tau-taunya ada janinnya, ada anaknya, mungkin masih kecil ya, mungkin berapa bulan gitu, masih kecil anak kambingnya gitu ya. Nah, status anak kambingnya gimana nih? Halal apa haram? Nah, berdasarkan ayat ini, menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ulama yang lainnya, janin itu halal kalau ibunya disembelih. Ya, janinnya nggak disembelih lagi, janinnya mati kalau ibunya disembelih, janin mati. Apalagi kalau kita bicara janin yang belum sampai umur melahirkan, ya matilah kalau ibunya disembelih. Nah, kalau mati itu janin kan statusnya apa nih? Ini statusnya binatang hidup yang mati. Ya, kalau binatang hidup didapati mati berarti mayit, bangkai, ya kan, mati nggak disembelih, gitu. Kecuali ketika dibongkar janinnya ada, masih hidup, gitu ya, baru disembelih. Nah, itu kan beda lagi, gitu. Tapi ini ketika dipotong, dibongkar, ada janinnya, udah mati, gitu ya, janinnya udah mati, gitu. Anaknya itu di dalam perut ibunya udah mati karena ibunya dipotong kali ya. Udah mati. Nah, itu halal apa enggak? Halal. Boleh. Kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ulama yang lainnya. Gitu ya. Allahu a'lam bi as-shawab. Seperti itu. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan oleh kalian. Yaitu kecuali apa binatang-binatang ternak yang akan dibacakan oleh kalian. Nanti di ayatnya ada ya, di ayat ketiga ya. Nah, sampai nggak kita hari ini di ayat ketiga itu, hurimat alaikumul maitata wa damu wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqa wal mauqudha wal mutaraddiya wa natiha. Yaitu kecuali binatang-binatang ini. Ini bukan binatang-binatang, tapi ini keadaan binatang-binatang ternak gitu ya. Ya. Yaitu bangkai yang pertama. Dihalalkan bahimatul an'am, hewan ternak halal pada dasarnya ya, kecuali yang jadi bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembeli secara syar'i, yang mati tidak disembeli secara syar'i gitu ya. Ya, seperti misalnya ketabrak, jatuh dari got gitu ya, jatuh ke dalam got mati binatang bisa aja kan gitu, atau jatuh kepleset, ketabrak, berantem gitu ya sama temennya sendiri, atau dimakan sama binatang buas seperti serigala gitu, pas dikejar-kejar ya mati gitu ya. Makan musang kali, makan apalah, komodo kali, atau ikan apa gitu ya, mati dia binatang ternak itu. Ya, kalau nggak disembelih kita sebut bangkai gitu ya. Walahmul khinzir wadamu darah yang maksudnya binatang ternak halal pada dasarnya, dagingnya apanya semua halal kecuali darahnya nggak boleh kita makan. Walahmul khinzir, kemudian daging babi, wa ma uhilla li ghairillah bihi, dan apa yang disembelih bukan untuk Allah. Ya, misalnya nyembeli kambing untuk berhala, nyembeli kambing untuk penjaga laut selatan, laut timur, laut barat, atau untuk penjaga sungai anu, sungai ini, itu syirik semua. Ya,
Dan binatangnya itu nggak halal, haram, karena bukan disembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Ya ini yang dimaksud illa ma yutla alaikum. Ya dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian nanti, yaitu yang di ayat ke-3 di surat Al-Maidah gitu ya. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Ya. Tidak dalam keadaan kamu berburu sedangkan kamu dalam keadaan ihram gitu ya, dalam keadaan ihram. Nah jadi apa namanya ya, kalau berburu ya bukan an'am ya, bukan ternak ya. Jadi binatang ternak ini seperti yang dikatakan di sini juga oleh Ibnu Katsir, wal murad minal an'am, dan yang dimaksud dengan al-an'am binatang-binatang ternak sebenarnya maknanya an'am itu ya di sini ma yaumul insi minal ibili wal baqar wal ghanam wa ma yaumul wahsya kadzoba wal baqar wal himar fastasna minal insi ma taqaddama wastasna minal wahsyi asyaid fi halil ihram. Jadi pada dasarnya binatang ternak itu al-an'am itu binatang ternak, tapi maknanya umum gitu ya. Jenis-jenis sapi, unta, kemudian kambing atau domba ya. Ini kan ada yang jinaknya, ada yang liarnya gitu ya. Ada kan kambing liar itu, kambing-kambing yang di gunung, domba-domba liar ada gitu ya. Atau sapi-sapi liar kali, kerbau-kerbau liar seperti itu, atau unta-unta liar juga mungkin ada juga gitu ya. Yang biasa kita tahu sih kambing liar gitu ya, domba liar yang memang kambing hutan kita sebut gitu ya. Nah, binatang-binatang ini kan halal kalau yang hewan jinaknya yang diternakinnya gitu ya. Dan yang liarnya juga halal sama gitu ya. Yang liarnya halal sama dengan cara berburu gitu ya, dengan cara berburu kita menangkap hewan-hewan tersebut. Selama dengan catatan kita berburu tidak dalam keadaan ihram. Karena kalau dalam keadaan ihram ya kita tidak diperkenankan untuk berburu. Itu hal-hal yang akan merusak atau membatalkan ihram kita gitu ya. Berburu salah satunya. Ya. Faman iturra ghairu bagin wala adin ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menghukumi apa yang, memutuskan hukuman ya apa yang Ia kehendaki ya. Jadi di Allah Subhanahu wa taala katakan ya ini hukum Allah dan Allah Maha berkehendak. Ya. Jangan, Allah tidak bisa dikritik atau ditanyakan kenapa berhukum seperti ini, kenapa ini halal, kenapa ini haram, ya. Pada dasarnya Allah menetapkan hukuman atas kehendaknya dan tidak bisa digugat, tidak bisa dikritik, tidak bisa diungkit gitu ya. Allah mau hukumkan ini halal ya terserah Allah, ini haram terserah Allah ya. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat gitu ya. Tapi Allah Maha bijaksana, Maha adil, selalu menjelaskan ya apa hikmah dibalik ketetapan dan keputusannya. Secara umum dijelaskan, walaupun ada satu dua yang memang ya kita diminta sendiri untuk mencari hikmahnya, untuk mencari alasannya kenapa Allah menetapkan hukuman ini, kenapa Allah seperti kenapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa gitu ya. Kenapa kok kita tidak boleh
berburu ketika kita sedang ihram dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini kita baru menyampaikan ayat pertama dari surat Al-Maidah, namun waktu membatasi kita semua. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan lagi tafsir dan terjemah kita di surat yang mulia ini. Allahu a'lam bi as-shawab. Di kesempatan hari ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan banyak ilmu yang bisa kita ambil dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita miliki, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan ini, di mana pintu-pintu ijabah Allah Subhanahu wa taala selalu dibukanya, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan kita yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita sedang menghadapi pandemi virus corona, sehingga banyak sekali hal yang kemudian kita tidak bisa lakukan. Wabil khusus kegiatan ibadah-ibadah kita terhalang karena musibah yang amat besar ini. Dan ini semua tentunya karena sebab kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Makanya di bulan Ramadan ini kita mari banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat Allah angkat wabah ini, cepat berikan kelapangan kepada kita semua gitu ya dari masalah ini. Dan kita harus tetap yakin, optimis bahwa selalu Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang bersabar dan beriman, dan Allah selalu memberikan kepada hamba-hambanya kemudahan-kemudahan setelah datangnya kesulitan-kesulitan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang maha luas agar Allah segera mengangkat seluruh musibah yang menimpa kaum muslimin secara khusus di Indonesia dan di dunia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.